Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakira Isyati Alfiah dengan NIM 22404058 kelas akuntansi syariah B. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti MM. Waralaba berasal dari kata wara yang berarti lebih istimewa dan laba berarti untung. Jadi, kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih. Waralaba suatu bentuk perjanjian yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba. Waralaba merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Keduanya kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Jadi, bisnis waralaba adalah suatu model bisnis yang dijalankan antara pemilik brand atau merek pemodal. Nah, maksudnya di sini ada perjanjian ataupun kerjasama antara si pemilik merek dagang dengan pemodal. Ada beberapa hal atau istilah yang perlu kita pahami dalam waralaba ini. Di dalam istilah asing, waralaba ini disebut dengan franchises. Nah, ada dua pihak yang terdapat di dalam lembaga waralaba, yaitu ada franchisor dan franchises. Franchisor itu adalah pihak yang memiliki merek dagang atau yang memberikan izin kepada si pemodal untuk menggunakan merek dagangnya. Sedangkan franchises yaitu pihak yang membeli hak usaha atau yang membeli merek dagang dan akan menjalankan serta menggunakan merek dagang dari si franchisor. Nah, saya beri contohkan di sini salah satu waralaba atau franchises yang terkenal, yaitu ada KFC. KFC ini merupakan salah satu waralaba luar negeri karena berasal dari Amerika Serikat. Nah, di sini KFC tersebut, pemilik KFC di Amerika Serikat tersebut merupakan franchisor karena dia memberikan hak usaha dan memberikan merek dagangnya kepada si pemilik modal. Sedangkan bagi negara yang ingin menggunakan merek dagang KFC tersebut, maka dia disebut dengan franchises. Antara franchisor dengan franchises ini membuat kerjasama atau kesepakatan dalam menjalankan usahanya tersebut. Selanjutnya, kita mulai membahas untuk jenis lembaga waralaba. Nah, di sini terdapat dua jenis lembaga waralaba. Yang pertama yaitu menurut asal produk dan yang kedua menurut metode pengoperasiannya. Untuk menurut asal produk, di sini waralaba juga dibedakan menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri dan waralaba dalam negeri. Kita bahas untuk yang pertama yaitu waralaba luar negeri, yaitu berasal dari luar negeri yang mana waralaba ini tergolong sangat modern karena dikemas secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ada beberapa contoh waralaba luar negeri yang ada di negara kita, yaitu ada McDonald's, ada Pizza Hut, Starbucks, 7-Eleven, Burger King, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu waralaba dalam negeri. Waralaba dalam negeri ini merupakan usaha waralaba yang berasal dari negara Indonesia. Usaha waralaba ini cocok dijadikan sebagai pilihan investasi bagi orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha. Kenapa? Karena jika pemilik modal tersebut kurang memiliki pengetahuan dalam hal bisnis, kemudian dalam menjalankan strategi pemasaran, lebih cocok memilih bisnis dalam lembaga waralaba. Karena dalam bisnis waralaba itu, produknya sudah dikenal atau sudah populer di masyarakat. Sehingga, untuk menjalankan desain tersebut tidak terlalu rumit dibandingkan dengan mendirikan bisnis sendiri. Nah, di sini saya contoh
memasukkan waralaba dalam negeri, yaitu ada kebab Baba Raffi, kemudian Jiku Donat, ada pecel lele Lela, Alfamart, KFC, dan lain-lainnya. Kemudian, jenis waralaba yang berikutnya yaitu menurut metode pengoperasiannya. Yang pertama yaitu waralaba dengan format bisnis, dan yang kedua waralaba produk dengan merek dagang. Waralaba dengan format bisnis yaitu franchisor atau pemberi waralaba memberikan lisensi atau haknya kepada franchisee atau penerima waralaba untuk menjalankan produk atau jasa menggunakan merek identitas dari sistem yang mereka miliki dalam waralaba ini. Konsep bisnis itu diberikan secara menyeluruh kepada franchisees, kemudian juga memberikan bantuan serta bimbingan secara terus-menerus kepada franchisees. Nah, yang kedua yaitu waralaba produk dengan merek dagang. Nah, di sini franchisor memberikan izin kepada franchisees untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang yang dimilikinya. Nah, di sini produk berbentuk distributor, agen, ataupun lisensi penjualan. Materi selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis waralaba. Yang pertama, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 mendefinisikan waralaba sebagai salah satu pihak yang diberi hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan atas barang dan jasa. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 ini menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba ini dibuatnya dalam bahasa Indonesia dan terdapatnya berlaku sesuai hukum Indonesia. Dasar hukum yang ketiga terdapat di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Untuk contoh penerapannya, saya di sini mengambil dari Tomorrow Coffee, yang dimana Tomorrow Coffee ini didirikan pada bulan Agustus tahun 2022 oleh King Wei Yuan, yang dikenal sebagai Mr. Star, mengusung visi menjadi kedai kopi modern yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Tomorrow Coffee ini membawa konsep bisnis yang mengutamakan efisiensi, kualitas, dan inovasi. King Wei Yuan, seorang lulusan Business Administration dari National Universitas di Singapura, memiliki pengalaman yang kuat di berbagai perusahaan besar, termasuk sebagai Direktur Manajemen Produk di OPA dan sebagai salah satu pendiri JNT Express. Untuk strategi bisnis Tomorrow Coffee ini memiliki 5 pilar utama dalam strategi bisnisnya, yaitu kualitas produk, inovasi menu, penggunaan teknologi, ekspansi agresif, dan dukungan modal.
Setiap elemen ini dirancang untuk menciptakan diferensiasi yang jelas dari kompetitor lain dan memastikan bahwa setiap konsumen memiliki pengalaman terbaik di Tomorrow Coffee. Kualitas merupakan nilai utama bagi Tomorrow Coffee karena mereka menggunakan 100% biji kopi Arabica yang dipilih dengan ketat dan diproses dengan standar tinggi untuk menjaga konsistensi rasa. Penerapan untuk pemilik Tomorrow Coffee itu ada 3. Yang pertama, ekspansi bisnis cepat. Dengan sistem waralaba, Tomorrow Coffee dapat memperluas jangkauan mereknya ke berbagai wilayah tanpa harus membuka cabang sendiri. Selanjutnya, standar operasi konsisten. Pemilik waralaba ini menyediakan panduan operasional yang detail, memastikan bahwa setiap outlet memiliki standar kualitas yang sama, baik dalam rasa produk, layanan, maupun pengalaman pelanggan. Selanjutnya yaitu pengembangan merek, di mana sistem waralaba ini membantu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness melalui keberadaan outlet di lokasi strategis. Video yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.